Hai guys, ketemu lagi sama Bobo di mobil dengan Lucy. Alvin lagi di dalam mobil. Di video ini kita mau ngebahas gimana tipsnya untuk bisa hidup di dalam mobil keliling-keliling China. Nah, kita lagi ada di rest area. Jadi kalau tiap negara itu kita punya tips-tipsnya, tidurnya di sebelah mana gitu ya. Ada yang tidurnya kayak di pom bensin, kayak di Thailand gitu. Dan negara-negara lain kita punya tips masing-masing. Tapi di video ini kita khusus ngebahas yang di China. Kalau di China, kalau kita kebetulan lewat jalan tol, nah enaknya adalah banyak sekali service area atau wuchu kayak gini. Nah di rest area ini ada kamar mandi biasanya. Kamar mandinya ada yang gratis, ada yang bayar. Nah di dalam kamar mandinya itu ada water heater, ada air panas. Jadi untuk musim dingin aman ya. Terus enaknya lagi kita nggak sendirian karena biasanya rest area itu atau service area kayak gini itu rame. Kalau malam banyak yang nginep juga. Entah itu RV, orang yang lagi jalan-jalan pakai mobil khusus kayak gitu, ataupun truk. Truk juga ntar kalau malaman dikit udah penuh ini semua. Dan rest areanya banyak. Jadi kita tinggal pilih aja mana yang kita suka, mana yang paling dekat sama destinasi kita buat besoknya. Kalau kebetulan kita memilih lewat jalan arteri, nggak lewat jalan tol, of course biasanya nggak ada service area atau rest area. Tapi kita bisa memilih untuk parkir di daerah pemukiman. Lebih bagus lagi kalau dekat-dekat taman kota yang ada toilet umumnya di dekat situ. Jadi kalau malam-malam butuh toilet umum, udah gampang deh. Kalau kita bermalam di daerah pemukiman gitu, biasanya ada hal-hal menarik tuh yang bisa kita amati, entah malamnya atau paginya. Ini masih jam 6-an pagi guys, belum jam 7. Kita tidur di pinggir jalan. By the way, toko itu semalam jam 11 malam itu masih buka. Sampai mungkin jam setengah 12 malam lah mereka buka. Kita sempat jajan juga. Aku sempat beli keju dari susu onta. Nih, Camel. Tapi pagi-pagi belum jam 7 mereka udah buka lagi. Kita jadi nggak enak hati, malu. Luar biasa rajinnya. Bentar lagi kita jalan nih. Matahari belum terbit pun anak-anak udah pada berangkat sekolah, euy. Bicara mengenai jalan lewat jalan arteri atau non-tol, biasanya kita disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa indah. Misalnya di Chongqing, ini daerahnya pegunungan-pegunungan semua dan banyak sekali bunga-bunga berwarna kuning. Awalnya kami bingung, kok banyak banget bunga-bunga kuning ini, buat apaan ya? Apakah buat di sayur, atau buat bikin minyak goreng, atau buat apa? Sampai ada kejadian pada saat perjalanan yang bikin kami jadi tahu apa gunanya bunga kuning ini. Beda. Ayo, span bi. Videonya. Ada bi. Semua bi. Ampun, udah mati berapa? Banyak sekali bi yang kamu tabrak. Bagaimana nih dia tiba-tiba datang? Aduh, mejret semua ini. Aduh, kakek aku lihat apa nih? Dan memang banyak sekali bunga ini, Youcai kok. Ya. Jadi gila sekalinya nabrak bi, gitu di kaca. Jangan buka jendela nih kalau gini, takut. Aduh, jangan. Actually begitu masuk Chongqing, aku udah realize ini kayak banyak banget bi-nya yang di rest area semalam, inget gak? Jadi ternyata bunga-bunga kuning ini buat makanannya lebah, supaya lebahnya bisa memproduksi banyak madu. Dan dengan lewat jalan arteri ini, kita jadi ngeliat banyak bong atau kuburan China. Dan dari situ kita realize, oh ternyata banyak sekali kuburan-kuburan yang berpasangan gitu. Nguburnya suami istri sebelahan. Kita juga jadi bisa lihat buah apa yang banyak ditanam warga setempat dan bisa beli juga. Nah yang di depan ini pohon jeruk. Sampai sini wangi jeruknya. Oh, kelihatan gak jeruk semua? Oh, semuanya jeruk di depan kita. Kalau ada gunung masih ada. Kalau ada yang jual boleh nih kita makan jeruk. Akhirnya dapat kita jeruk guys. Cobain dulu. Lokal produk ini. 这里在哪里种的？这里的吧？自己家的，自己家的啊。嗯， Oh, dia tanam sendiri. 你们上海人啊？
听你们讲。广西。广西啊。我是广西的。哦，我庆幸以为是上海的。可以。就来3斤。好。放这里啊。好。Aku senang sekali. Akhirnya dapat jeruk. Yang tadi 1,5 kilo 23.000, 10 remimpi. Yang tadi kita lihat sepanjang jalan pohon jeruk. Tips berikutnya adalah untuk makanan. Supaya nggak masuk ke resto terus-terusan, kita bawa rice cooker. Jadi ketika ada kesempatan untuk colok rice cooker, ya kita bikin nasi sendiri. Untuk sarapan, kita juga bisa siapin yang simple-simple, misalnya sereal. Kalau air panas relatif gampang, kita bisa rebus sendiri, atau kalau kita lagi di rest area, kita bisa ambil di rest area. Ini gratis. Untuk urusan mandi, China ini bisa dibilang dari negara-negara yang sudah kami lalui, ini termasuk yang paling ramah untuk orang-orang yang hidupnya di mobil, yang entah pakai RV atau pakai mobil biasa kayak kita. Nah, kamar mandi itu rata-rata ada di rest area yang besar, bahkan lengkap dengan water heater. Nah, yang ini kami kebetulan dapat yang gratis, ada di beberapa kamar mandi yang lain harus bayar. Dan berhubung China adalah negara 4 musim, rata-rata kamar mandinya ada water heater. Ada rak buat nyimpen baju dan toiletries juga, aman. Dengan adanya service area gini yang ada kamar mandi, ada water heaternya, ini sebenarnya udah enak banget buat gaya hidup van life ataupun overlanding ya. Jadi kita nggak perlu boros-boros check-in di hotel terus tiap berapa hari sekali. Karena kita bisa mandi free ataupun bayar, it's okay, tapi bayarnya juga kayak di beberapa provinsi cuma 10 remimpi atau 23.000 gitu, dan udah ada water heaternya. Nggak bisa dibandingin sama di Thailand atau di negara-negara lain yang lebih murah tapi tanpa water heater ya. Karena China kan negara 4 musim, jadi di suhu-suhu yang kayak sekarang gini ini butuh banget water heater. Tips berikutnya adalah fleksibel sama jadwal. Jangan terlalu maksain jadwal sampai-sampai ngelawan cuaca, karena ada saat-saatnya cuaca itu bisa jadi nggak bersahabat. Kita baru aja keluar dari tol Fengdu, cuma jarak pandang udah tipis banget karena kabutnya semakin tebal, jadi kita nepi dulu. Coba kita lihat ada teman-teman nggak kita. Oh, di depan ada beberapa juga tuh. Ada mobil biasa, ada truk. Dan kalau dilihat bener-bener ya, ini nih kabutnya tuh kayak gerimis yang super-super halus. Nggak tahu kelihatan nggak ya di kamera. Kalau aku tuh ngelihatnya tuh kayak ada partikel-partikel yang terbang gitu, kayak pasir-pasir tapi air gitu. Jadi ini kelembaban juga sangat-sangat lembab udaranya. Tadinya kita mau pagi-pagi banget berangkat supaya nggak ketemu keramaian. Cuma kalau kayak gini kabutnya, kayaknya lebih baik kita menepi dulu biar aman ya. Jangan dipaksakan. Pagi ini kita bangun, lihat ke depan jendela air semua, dan ada suara tuk 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 tuk, berarti lagi hujan. Jadi tipsnya kalau menghadapi cuaca yang seperti ini, bagaimana Koko Alvin? Ke mall ya. Tidur-tiduran dulu atau kita pergi ke mall yang indoor. Soalnya kalau dipaksain keluar nanti ada yang haji lagi. Ya haji lagi deh Koko Alvin ya. Sekian dulu untuk tips bobo di mobil di China kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, pengen tahu apa lagi mengenai bobo di mobil, silahkan tulis di komentar. Kita akan coba jawab di video yang berikutnya ya. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.